Halo, salam belajar teman hobi. Kali ini saya mau membagi tips bagaimana beternak lovebird di kandang soliter dan kandang koloni. Pada dasarnya lovebird itu burung koloni. Jadi dia berkoloni, senang main-main, kawin, dan mencok sini, makan sana sini. Jadi dia hidup berkoloni. Cuman saya yang akan bahas kali ini beternak kandang soliter. Keuntungan apa sih yang teman hobi bisa dapat di kandang soliter, dan minusnya apa sih teman hobi jika beternak di kandang soliter? Oke, teman hobi. Nah, saya sudah siapkan. Kali ini saya siapkan kandang saya jumbo ukurannya. Kedua glodok. Nah, glodok saya ini juga custom. Oke, bisa dilihat dari sini ada lacinya. Oke. Nah, teman hobi. Jadi saya buat kandang glodok custom seperti ini tidak sembarang buat asal ukuran tidak. Kenapa saya buat seperti ini dan kenapa ada giniannya ruangan? Jadi pada saat kita taruh, nah nanti saya akan aplikasiin, saya akan jelaskan. Oke, nah sekarang kita akan taruh ya teman hobi. Nah ini kita akan taruh seperti ini. Nah, oke teman hobi, nah sini sudah. Bawa ke kandang. Nah sekarang ikutin saya. Katakan yang mirip. Nah teman hobi, ini kandang soliter di farm saya agak berbeda dengan yang kemarin saya sudah pasang, cuman konsepnya sama. Nah balik ke sini, ini kandang soliter. Apa sih keuntungannya? Nah, saya akan bahas keuntungannya dulu. Keuntungan pertama menggunakan kandang soliter, satu, burung lebih terkontrol. Terkontrolnya gimana? Baik dalam kawin, baik dalam bertelur, baik dalam menjaga anak, baik dia sakit. Nah, untuk dia kawin, terkontrolnya karena satu kandang isinya hanya 2. Jadi pada saat burung kawin, beda dengan kandang koloni yang isinya banyak. Pada saat burung kawin akan diganggu sama yang lain, akhirnya tidak kawin. Tapi kalau kandang soliter, dia akan kawin di tangkringan, ambil tangkringannya, di tangkringan, kawin rapi, tidak ada yang ganggu. Nah, yang kedua, pada saat dia bertelur atau ngerem. Pada saat dia bertelur atau ngerem, kandang ini kan hanya 2 pasang, jantan dan betina. Yang pasti betinanya akan ngeram, jantannya akan menunggu di depan. Tapi kalau kandang koloni, bisa aja betinanya ngeram, jantannya cari makan, ada jantan lain masuk atau betina lain masuk, yang mengakibatkan diganggunya si betina yang sedang ngeram. Jadi kalau kandang soliter seperti ini, induknya akan bertelur ngeramin, jantannya akan di depan. Jadi safety dan aman. Yang ketiga, pada saat bawa anak, pada saat burung ini sudah netas dan bawa anak dan dilolo oleh induk, anaknya sudah besar, tapi belum bisa terbang, dia keluar jatuh. Pada saat jatuh, ya sama induknya tetap dikasih makan di bawah. Nah, kita gampang ngontrolnya, kita angkat anaknya, tinggal kita masukin ke dalam. Tapi kalau di kandang koloni, bisa aja anak itu diserang oleh burung lain dan akhirnya akan mati. Jadi persentase hidupnya kecil di kandang koloni untuk anakan. Nah, yang terakhir teman hobi, pada saat pembersihan atau pembersihan makanan, maintenance lah. Nah, kandang soliter jauh lebih gampang. Jadi ini kandang yang belum kita isi, kita siapkan. Nah, ini sodokan kotorannya. Ini tangkringannya. Kita tinggal pasang teman hobi. Nah, kita tinggal pasang. Jadi kandang soliter tinggal dikasih makanan,
kasih minuman. Makannya bebas, dia hanya berdua. Minumnya juga bebas, dia hanya berdua. Pada pembersihan kandang. Pada pembersihan kandang, bagaimana sih kandang soliter? Keuntungannya? Keuntungannya ya lebih gampang. Kita ambil milletnya, kita buang atau kita tiup, kita ganti millet baru. Sama, yang ini juga sama. Airnya kita kucek-kucek, kita cuci, kita masukin. Nah, jadi tidak ada yang ganggu dia makan. Kesehatannya lebih bagus. Nah, terus cara pembersihannya gimana? Cara pembersihannya sama. Tinggal kita angkat 2 hari sekali, sehari sekali, kita crop kotorannya, kita bersihkan. Nah, kita masukkan lagi. Jadi kandang soliter itu lebih banyak keuntungannya, teman hobi. Nah, sedikit lagi saya lupa. Ada satu hal, teman hobi, yang terlewatkan oleh saya pada saat burung sakit. Ini yang paling fatal. Kenapa? Pada saat burung sakit di kandang koloni, ada satu sakit senot, semua kenepa. Kita susah karantina. Tapi kalau kandang soliter, ada burung sakit, kita tinggal ambil, kita taruh kandang bulat, kita pisahkan. Jadi antara kandang satu dengan kandang yang satu berbeda, dan resiko tertular sangat kecil, teman hobi. Nah, itu berikut keuntungan dalam beternak kandang soliter, teman hobi. Terus bagaimana lagi sih? Nah, balik ke glodok saya. Glodok saya ini, jadi ini bentuknya kita tinggal gembok seperti ini. Oke, nah kita kalau mau ngecek anakan, kita buka, tinggal kita buka. Oh, ada anakannya. Ya, kita ambil. Kita taruh lagi. Nah, jadi produk yang saya pesan custom itu seperti ini. Yang kedua, teman hobi bisa lihat di sini. Di sebelah sana, teman hobi. Nah, di sebelah sini, teman hobi, ada burung-burung yang sensitif atau ada burung-burung juga yang pemalu. Sensitif dan pemalu ini kayak gimana sih, Om Teddy? Ya, jadi pada saat burung mau kawin, di sini ada kita datang, langsung tidak jadi kawin. Kaget. Nah, tapi kandang yang saya buat ini, glodok yang saya buat ini, bisa saja mereka akan kawin di sisi sebelah sini, teman hobi. Jadi pada saat saya masuk ruangan atau masuk farm ternak, dia kawin di situ, dia tanpa ngelihat saya. Jadi dia tetap tenang untuk kawin. Nah, jadi seperti itu, teman hobi, untuk beternak kandang soliter. Teman hobi, ini keuntungan-keuntungannya. Nah, sekarang saya akan bahas minusnya. Minusnya beternak kandang soliter. Jadi pastilah ya, ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk. Nah, ini ada positif, ada minus. Sebenarnya bukan minus sih menurut saya, hanya kerjaan tambahan lebih. Apa sih kerjaan tambahan lebih? Ya itu balik, teman hobi. Teman hobi harus setiap hari mengecek makanan satu persatu. Jadi kalau teman hobi ada kandang soliter 20, ya teman hobi harus 20 ganti. Satu persatu, seperti ini, teman hobi. Jadi setiap hari harus diganti nih. 1, 2, 3 sampai ke sana semuanya. Ganti satu persatu. Nah, saya semua saat memakai kandang soliter. Terus apalagi? Minumannya juga sama, teman hobi. Harus dicuci setiap hari, diganti. Nah, yang paling membuat teman hobi mungkin agak malas, yaitu membersihkan kotorannya. Jadi teman hobi 2 hari sekali atau setiap hari kita bersihkan. Karena kebersihan itu melambangkan kesehatan, teman hobi. Jadi harus bersihkan. Berbeda dengan kandang koloni ya. Kandang koloni tinggal teman hobi taruh burung 20 ekor, tinggal kasih makan 1 ember, 1 minum 1 ember, 1. Bersihkan pun bisa sebulan sekali, tinggal disapu-sapu. Tapi kalau kandang soliter tidak. Tapi menurut saya, teman hobi, kandang soliter ini lebih banyak keuntungannya buat teman hobi, dan lebih menguntungkan sebagai peternak menggunakan kandang soliter. Nah, teman hobi,
kiranya cukup pembahasan saya dengan kandang soliter. Nanti saya akan bahas di kesempatan video yang lain bagaimana setelah beternak panen berapa kali dan apa yang harus dilakukan dengan kandang soliter. Karena ini bersangkutan teman hobi antara menggunakan kandang soliter dan efek setelah beternak menggunakan kandang soliter teman hobi. Oke, nah teman hobi, semoga video ini bermanfaat buat teman hobi. Oke, salam belajar. Terima kasih.